tumpengan salah ya. Ini keturunan kok beliau terus putih. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Alfiyah Ibnu Malik. Mengapa? Karena Alfiyah Ibnu Malik ini termasuk materi yang paten. Ya, seperti di pondok-pondok itu ada dunia enggak yang balik lagi semuanya dulu. Yang ngaji fikih Surah Taufik habis ya ini kembali lagi. Seperti Ibnu Malik, Ibnu Aqil ini diselesaikan dalam waktu 6 tahun. Nah, kita kembali lagi, kita studi lagi supaya lebih mantap. Oleh karena itu saya datangkan predator. Jadi sesuatu itu tidak maju, tidak hebat kalau sudah bertempur. Ya, tentara itu hebat kalau dia sudah bertempur. Seorang jenderal itu hebat kalau sudah pernah memimpin, mengomandani suatu pertempuran dan memenangkannya. Oleh karena itu maka dalam kajian Ibnu Aqil setelah khatam yang pertama kita kembali lagi, kita hadirkan predator. Kita kita hadirkan lawannya. Lawannya itu tidak sebanding dengan bukunya yang tebal karena ini sarahnya, karena sarahnya itu sehingga kajiannya itu luas sekali sehingga bukunya itu terdiri dari 2 juz tebalnya segini. Predatornya ini tanpa sarah. Ini yang merupakan lawan daripada Ibnu Malik yang namanya mengkritik. Mengkritik itu tidak menjatuhkan, kritik itu baik. Kritik itu adalah memukakan baik dan jeleknya. Dan jeleknya ini diungkapkan supaya menjadi baik. Dan itu merupakan sunnatullah. Sebab yang ideal di dunia ini apabila ada sesuatu dan ada lawannya sehingga bergerak, tidak statis. Oleh karena itulah Allah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la'ayat anda liulil albab. Mengapa? Kalau dunia ini malam terus hancur. Kenapa? Akan dingin jadi es, semuanya mati. Begitu juga sebaliknya, kalau dunia ini panas terus akan terbakar, habis. Maka ada perimbangan, ada tawazun, ada perimbangan balansis antara malam yang dingin kemudian dipanasi, mudah panas kemudian didinginkan. Begitu juga ini merupakan suatu satu sunnatullah, ya, bahwa sesuatu itu bisa langgeng ideal kalau ada lawannya, kalau ada lawannya. Ada di sawah ada ular, ada ular ya di sawah itu. Mengapa? Karena akan didatangi oleh tikus. Tikus ini akan menghabiskan pari dan sebagainya yang mau panen. Maka ada predatornya, yaitu ular. Tikus, jangan sangka tikus ada manfaatnya. Itu predator. Ada tikus mati semua orang. Karena tikus itu masuk gorong-gorong dan dia makan bakteri-bakteri yang bahaya bagi manusia. Kalau tidak ada tikus malah maka habis, timbul penyakit yang macam-macam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma zabadu fayadhabu juga, wa amma ma yanfa'un nas, ma yanfa'un nas, apa maksudnya? Fayabqa, ya.
amma zabatu fayadhabu juwa'an wa amma yanfa'un nas fayabqa bil ardi. Ya, benar. Yang tidak bermanfaat dia akan sirna. Nah, kalau ada berarti itu bermanfaat. Burung umpret, jangan umpret. Umpret. Iya, umpret. Itu kalau diburu mana umpret, habis itu sawit. Karena mana umpret itu tidak saja makan pari, tapi dia makan bakteri-bakteri, hama-hama yang rusak sawah. Ketika tahun 50-an di Taiwan ada kampanye untuk menghabisi burung pipit, burung bebek. Yang terjadi apa? Malah tidak panen. Karena burung-burung itulah manfaatnya, dia makan hama-hama yang merusak. Oleh karena itu nanti dalam kajian kita tidak berpegang pada Alfiah Ibnu Malik, tetapi nanti akan dikemukakan sisi terangnya dan sisi gelapnya Alfiah Ibnu Malik dalam kitab yang berjudul Dirasat Naqdiyah bin Nahwi al-Arabi. Dirasat Naqdiyah, ya, studi kritis terhadap nahwu Arab yang selama ini kita sangka sebagai baku, tapi setelah ada predatornya, nah ini maka nanti dicari jalan keluarnya bagaimana. Jadi kajian Alfiah kita nanti tidak murni, kita referensi kepada kitab Ibnu Aqil, itu juga nanti banyak kita bandingkan. Dan Abdurrahman Ayyub ini merupakan generasinya Tamal Hasan, di mana di Mesir itu ada yang namanya Madrasatul Al-Sun. Madrasatul Al-Sun ini ngumpul. Ada Madrasatul Al-Sun yang fungsinya itu didirikan oleh pemerintah Mesir untuk menerjemahkan buku-buku berbagai referensi dari Eropa, ya, dari Amerika, supaya dapat membangkitkan ilmu pengetahuan di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Direkturnya adalah Rafa'at Tahtawi. Sekolahnya namanya Masjid Al-Sun. Ini yang banyak mempunyai andil dalam kebangkitan keilmuan di Mesir. Ya. Banyak buku-buku diterjemahkan, buku-buku baru, ilmu-ilmu baru, dan mengirimkan beberapa orang ke Eropa, tidak ke Amerika pada waktu itu. Ke Eropa itu bisa ke Cirebon, bukan Cirebon, Jawa Barat, ke Cirebon, satu kota di Prancis, dan ada juga yang di London. Kalau yang di London inilah mereka bertemu dengan gurunya yang bernama John Ford, dan merupakan madhab tersendiri di Eropa yang kemudian pendapat-pendapatnya itu banyak diterapkan di Mesir. Antara lain orang-orang yang dikirim ke sana itu adalah Abdurrahman Ayyub, Tamal Hasan, dan Kamal Bisir. Tamal Hasan pulang dari London menerbitkan sebuah buku Al-Wasfiyah wal Mi'yariyah, kemudian menerbitkan Manhajul Bakti fil Lugha, kemudian menerbitkan buku Al-Arabiyah Maknaha wa Maknaha. Amal Bisir juga begitu, pulang dari London mengarang sebuah kitab yang tebal dalam bidang filologi ilmu aswad, Amal Bisir, dan mengarang sebuah kitab Dirasat Lughawiyah. Nah, Abdurrahman Ayyub itu pulang dari London, dia mengarang kitab ini, Dirasat Naqdiyah bin Nahwi al-Arabi, dan juga mengarang buku yang bagus namanya Ilmu Aswad. Makanya di sini dikemukakan
Dr. Abdurrahman Muhammad Ayyub, Magister wa Doktor di Dirasatul Lughawiyah. Jadi jurusan dia master dan doktornya itu dalam studi kebahasaan Jami'atul London. Jami'atul London. Kemudian dia pulang jadi Ustadz Ilmu Lugha wal Aswad di Jami'atul Kuwait, dipinjam. Jadi orang-orang Mesir yang pintar-pintar itu banyak diambil oleh negara minyak. Laut Pamekasan diambil di Jami'ah Ummul Qura. Maka Kamal Bisir di tempat saya di Riyadh sebagai konsultan di Jami'ah Mansur itu Kamal Bisir. Malah di Mekah Pamekasan di Jami'atul Kuwait Abdurrahman Ayyub dipinjam di Ustadz Al-Ustadzul Ghaib atau Al-Ustadzul Musta'an, Ustadz pinjaman, profesor yang dipinjam, namanya Al-Ustadzul Ghaib atau Al-Ustadz Al-Musta'an. Jadi ada predator dalam perjalanan kita nanti dalam kaji butir-butir Faedah Anbiya nanti kadang kita melihat apa yang dikemukakan oleh Ibnu Malik dan kadang kita melihat predator. Apa kritiknya? Sebab Ibnu Malik ini termasuk ulama ulama yang hidup pada tahun 600-an ya, 600 Hijriah. Dan dia mungkin di Andalus Andalusi di Cordoba, mulai zamannya Umawi ketika terusir oleh Abbasiyah lari ke Cordoba. Ya. Kita teruskan pelajaran kita yang karena sudah dimulai pada minggu yang lalu. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasfi wasmus wa fi'lun thumma harbunil kalim. Ya sudah ini. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalamuna lafdun. Lafdun itu berarti sesuatu yang terucap. Karena sesuatu yang terucap, maka kalam ini tidak menggambarkan apa yang di otak. Orang modern mengembalikan bahasa itu ke dalam dua strata. Ada yang kembali ke otak, yang disebut dengan deep structure. Ada yang keluar dan berbaju suara ya, karena meaning kemudian dililit oleh suara, jadi tidak telanjang, yang disebut dengan kalam. Kalam itu adalah lafzun. Ini sudah benar, kata Abdurrahman Ayyub sudah benar. Lafzun. Apa lafzun itu? Sesuatu yang terucap. Lafzun. Kemudian mufidun lagi. Kalau mufid berarti membawa faedah, membawa makna yang sempurna, itu mufid. Kalau yang di otak tidak membawa makna yang sempurna, tidak bisa diketahui. Yang diketahui itu adalah kalamuna, lafdun, benar, mufidun, dan yang bermakna. Astaqim, seperti kata-kata istaqim. Tidak aja istaqim saja, irjab, iblis, takalam, dan sebagainya. Maka istaqim ini suara yang keluar dari mulut yang membawa makna yang sempurna. Karena istaqim itu adalah fi'il dengan fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustaqir anta. Kalau ini dijadikan sebagai lingkup dari pembelajaran nahwu, itu salah. Itu salah. Yang dijangkau oleh para peneliti, para pengkaji,
adalah apa yang di otak, yang abstrak. Yang abstrak. Oleh karena itulah, maka kajian ini kopian bareng dan kayak mulutan. Mulutan itu. Kopian jangan tahu. Biasanya nggak kopian. Maka kalam ini kalau dijadikan sebagai lingkup dalam pembelajaran, maka salah. Salah. Karena apa? Karena yang namanya kalam, mufid, itu bisa berbentuk berjuta-juta tanpa henti. Seperti istaqim, kalam, oke, karena suara, lafdun, kan lafdun. Mufid itu enggak mufid, istaqim, mufid. Nah kalau begitu istaqim ini bisa bersanding dengan iqra, ij, nam, ya ikra, uktub, berjuta-juta. Karena berjuta-juta inilah maka tidak bisa dijadikan sebagai objek studi. Yang menjadi objek adalah yang abstrak di balik ini. Karena istaqim ini merupakan satu pengejawantahan penampakan dari satu sistem tertentu yang ada di dalam otak manusia. Untuk sampai kepada yang abstrak, satu sistem tertentu yang ada di otak manusia, memang entry-nya, memang pintunya untuk masuk ke sana itu memang lewat kalam, iya. Ikut kalam, iya. Tetapi bukan merupakan terminal terakhir. Oleh karena itu maka kalam ini bukan objek studi, bukan lingkup pembelajaran ilmu nahwu, tapi merupakan entry ya. Karena apa? Kalam itu bisa berbentuk berjuta-juta kalam. Yang itu kemudian nanti diinduktif. Jadi, kamu paham induktif? Untuk itu kuat ya. Pemilik kok ya mahal dulu mahal. Ada seorang namanya Ferdinand de Saussure, orang Swiss, mempunyai buku, bukan buku ya, dia kuliah yang kemudian hasil kuliahnya ini dibukukan oleh muridnya yang bernama Charles Darwin, sehingga menjadi sebuah buku namanya The Course of Linguistics, General Linguistics. Ini ya. Kami ini gimana? Iya. Resolusinya nggak kuat. Solusinya ya tinggi. Yang asesnya tinggi resolusinya. Ini yang di sini resolusinya tinggi. Berarti harus dirubah resolusinya. Iya. 800 kali 900. Ini berapa ya? 1000 berapa kali 700 berapa gitu. Itu harus dirubah. Dirubah jadi apa? Di bawahnya. Ini paling bawah ya berarti. Itu tinggi. Ini tinggi berarti ya. Bukan tinggi apa itu?
hewan kuman. kuman gitu ya. Oh, itu pemilih sama saja. Resolusinya bentar. Solusi banyak Change desktop gitu ya, display gitu ya. Nah, ini resolusinya oh itu resolution. Ini berapa ini? 700 1300 paling bawah ya, Pak. Yang paling bawah. Ini ya? Ya. April. Aprilnya ini ya, di bawah. Muncul aja. Keep change. Ya. Ini berarti oh iya kecil ya. Resolusi. Kenapa terlalu putih suwe kok? Itu muncul. Bermanfaat ya kalau Pak Putih itu nggak ada untuk menang. Menakno iki jontro. Jontro tok aja kok. Pancet. Ayo. Terang ya? Nanti kan aja, tapi kalau nggak ketok, bocor, bapak. Kok di buku kopi enak iso iki lho, buku kopi. Ini bukunya ini. Buku salah. Jadi kalau mengkaji Alvia itu harus pakai buku-buku ini. Ada sandingannya. Bukan sandingannya, predator kan. Predatornya. Predator. Kopi murah kok, cuma berapa ya? Ini orang di mana Bisa itu? nggak bisa? Bisa nggak bisa? Yang mana? Yang tampil Yang ini, yang PDF-nya. yang PDF-nya. Gak iso. Soalnya apa? Tak anu dhewe. Tak apa jadinya? Tak scan dhewe. Oh, di sini. Tak scan sendiri enggak semuanya. Jadinya ya. Jadinya itu kali cilik-cilik ini iki. Kantinnya ilmu dilawan gini gimana? Ya iya. Terus Alfia menonton. Ya iki disandingno iki. Ini pas. Pokoknya ini intro di cak kita malah berkopi. Nah itu loh gampangnya ini. Ini kalau di PDF kan nggak bisa. Itu sudah PDF ya. Ini dijadikan sitok ini nggak bisa. Ada anunya. Caranya sudah di buku si KPD. Ini cuma saya berapa ya? Sampai 58 halaman aja. Nah ini kalau di PDF kan ya mungkin harus dijadikan satu kayak buku sembuh ini, paham ya? Oke.
Sudah ya. Jadi mau aku hati Belum fit. Charles Berry. Muridnya Ferdinand de Saussure namanya Charles Berry. Nah, hasil dari fokusnya. Soalnya ini lampunya ganti ya nih. Elek. Dengar. Ferdinand de Saussure dia memberikan kuliah ya, kemudian dicatat oleh muridnya namanya Charles Berry, kemudian jadikan bukunya dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, 2 versi. Ada yang menerjemahkan Usulun fi ilmi lugha al-am, dan ada lagi yang menerjemahkan dengan judul nggak salah apa ya, Muhadharat fi ilmi lugha. Ya, buku 1 diterjemahkan ada 2 versi. Kedua-duanya ada di browsing kalau sampai mau. Kalau saya punya yang versi yang Usulun fi ilmi lugha, yang satunya saya punya. Tapi sini podo. Itu merupakan hasil kuliah ceramah dari Ferdinand de Saussure, kemudian dicatat, dibukukan dalam bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia yang dimaksud al-kalam itu adalah strata yang kedua. Ini. Makanya di situ al-kalam, kalamnya lafdun. Lafdunnya yang diucap lewat lidah, lewat cangkem, lafdun. Mufidun yang bermakna, mufidun, lafdun ya. Dan mufid. Maka kalau ini bukan yang melatar belakang yang abstrak, tidak, tetapi yang nyata, yang keluar dalam balutan fonologi suara. Jadi fonologi itu hanya baju aja, dia hanya baju aja. Ya. Yang ini yang berjuta-juta itu yang ini. Contohnya seperti istakim. Istakim ini coba aja. Ya, kalau ini diabstrakkan menjadi fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirhu anta. Karena apa? Karena secara negatif tidak ada tambahan apa-apa di belakangnya, istakim. Kalau dikontraskan dengan istakima, istakimu, istakimi, istakimna, istakimu dan sebagainya, maka ini tidak termasuk yang saya sebutkan tadi itu. Berarti justru tidak ada tandanya apa-apa. Itu sebagai tanda bahwa istakim itu untuk tunggal satu orang lain. Karena belakangnya tidak ada tambahnya apa-apa. Nah, inilah yang dikatakan dalam punya Tamam Hasan Sorof kemarin itu, yang dikatakan dengan alaqat ijabiyah dan alaqat salbiyah. Karena tidak ada tambahannya, itu salbi. Dan ini bisa diwujudkan dalam berjuta-juta lanihaya, tidak ada habisnya, gaya median lanihaya tawa. Ini berarti ini bukan sistem yang melingkupi di belakangnya. Bisa istakim, bisa RJ, bisa edna, bisa ekstra, bisa okto dan sebagainya, berjuta-juta kalimat. Nah, kemudian istakim, kemudian RJ, kemudian ilhab,
kemudian ikra, kemudian uktub, kemudian apa lagi? Kemudian diamati, ini istaqim, ini irji jazm, ini juga idgham jazm, ini jazm, ini jazm. Kemudian disimpulkan pelakunya istaqim, ini dipakai oleh orang Arab kalau tunggal, ini juga ya, ini juga, ini juga, ini juga. Maka disimpulkan dalam satu simpulan yang bernama qawaid. Fi'il amar, videonya fi'il amar yang belakangnya tidak ada tambahan apa-apa, itu adalah fi'il amar untuk satu orang lelaki. Itu satu kesimpulan. Dan itulah yang berupa qawaid inilah yang kemudian berada qawaid ini di otak para user mutakallim, memakai bahasa al-mustaqdim lil-lughah. Semuanya mengenal ini. Semuanya mengenal ini. Nggak mengenal, nggak paham. Irji, udah, nggak paham. Ya, nggak paham. Karena semuanya mengenal qawaid fi'il amar yang tidak ada tambahan apapun di belakangnya, itu adalah fi'il yang mempunyai arti perintah yang dipergunakan untuk memerintah satu orang lagi. Nah, kesimpulan itulah yang berada difahami oleh pemakai bahasa tersebut, user. Nek gak paham ini, kasaan, celuritan. Oleh karena itulah maka bahasa merupakan sifat sosiologis bahasa yang paling jelas dalam contoh untuk mencontoh itu adalah bahasa. Sebab ini semuanya mengikat semua pemakai bahasa. Karena bahasa itu adalah alat komunikasi dalam berinteraksi antara yang satu dengan yang lain, maka disinilah muncul sifat sosiologisnya bahasa. Sosiologi itu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, hubungan kemasyarakatan, semuanya sama. Adat istiadat di sana. Itu kalau di dalam masyarakat semuanya akan mematuhi adat istiadat itu. Kalau tidak mematuhi adat istiadat itu, dia akan terhukum secara sosiologis. Maka ini coba yang saya ini ya, yang ngerti ya kan. Nah, inilah yang disebut dengan al-aqlul jam'i. Al-aqlu al-jam'i, akal kolektif yang disebut dalam bahasa Inggris, jadi kiai bahasa Inggris disebut dengan mind of society. Mind itu apa? Utaknya masyarakat. Mind of society. Mind of society. Akal semuanya kan apa? Semua masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut akan memahami ini, dan di benaknya ada ini semua. Kemudian diterjemahkan menjadi irji, istaqim, irhab, ikra. Ini pengejawantahan yang dililit oleh suara, dalam hal ini suara Arab, al-huruful hijaiyah. Istaqim misalnya, ini kalau suaranya suara Arab. Bareng saya ngomong orang Indonesia, kenceng loh, sejauh lurus lah, continue lah, artinya sama, yang beda fonologi.
Jadi monologi dengan suara. RJ orang Arab. Jadi saya pulang bahasa Jawa, mole bahasa Madura, le mole. Jadi fonologi itu hanyalah baju yang mengemas semantik makna itu. Bahasa Inggris comeback. Ya. Sampai tahu Bila film Bedono. Saya Inggris itu thank you, come back. Balik. Thank you, come back. Balik. Karena dia tidak menuruti aturan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu jawabannya thank you, enggak come back. Dalam bahasa Jawa. Ya, ini yang disebut dengan al-aqlu al-jam'i, yang menjadi studi kesimpulan dalam studi kebahasaan yang berkaitan dengan sintaksis. Ya ini bukan kalamuna, bukan. Yang menjadi tujuan dari peneliti pengkaji bahasa itu ini, kesimpulan ini, bukan kalamuna tidak, tapi bahasa itu adalah fi'il fa'il maf'ul itu. Jadi apa caranya bahasa? Karena tumpeng di kelompok itu aja. Ya, tahu ya. Jadi yang dikemukakan oleh Ibnu Malik, kalamuna lafdzun mufidun, itu bukan. Karena ini bukan mufid. Fi'il fa'il maf'ul, tidak mufid. Ini hanya abstrak, tapi inilah menjadi tujuan orang yang belajar ilmu nahwu itu ya ini mau pelajari qawaid ini. Tapi lewat data-data yang konkret ini. Maka kalau kalamuna lafdzun mufidun, satu sisi benar. Sebab kalam itu mesti lafdzun dan mufid. Kalau fi'il fa'il maf'ul tidak mufid. Satu sisi benar, satu sisi menempatkan kalamuna sebagai objek studi. Yang nanti kita baca ada kalau sudah di fotokopi buku kita terang kelasnya. Baik, Amerika sekarang bulan nang mas, jadi berkalamu. Kalamu nalap movie. Bisa dianu iki. Tujuan. Ini bisa di-download tetapi keluarnya 400 GB lagi. Oh, 400 GB. Dan saya mau sak dunia. Nah ya, ini pengulangan berarti ya. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Kemudian wasmun wa fi'lun wa thumma harfunil kalim. Kalim itu jamak kalimah. Kalau satu koma itu kalimah, Muhammadun itu kalimah, qalamun kalimah. Nek dijamakno kalim ingkana in qoma Muhammad, ono in kalimah, qoma kalimah, Muhammadun, semuanya kalimah menjadi kalim. Belum jadi kalam, belum. Karena ingkoma Zaidun itu tidak mufid. Paham sampai? Jadi ada istilah kalimah, ada istilah kalim. Kalim itu kumpulan kalimah, tapi belum tentu mufid. Tapi yang mufid, yang yaksun sukut, yang dapat dipahami, itulah yang disebut dengan
kalam yang mufid. Makanya di sini kalamun alabdun mufidun. Kalamun alabdun mufidun. Ini itu kan dia ya. Atau kaul am umum itu sing ngene bagi. Itu sampe ndi ya. Bil jadi wan kang ini wan tidak sampai tuh lebih apa? Bijari. Biljari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun khasal. Siapa ini? Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni abdillah nafi'lun yang jali. Dalam bait ini Ibnu Malik banyak dipuji para linguis. Banyak dipuji. Ono sing dikecam, ono sing dipuji. Ketika membahas biljari wa tanwini wa nida di dalam mendefinisikan kalimat, karena bahasanya masih kalimat, itu tidak melihat sesuatu yang di luarnya dan dibandingkan. Kalau melihat sesuatu di luar bahasa itu namanya metodenya metode padan. Metode padan, dipadankan. Dipadankan. Oke. Tapi Ibnu Malik enggak. Menurut Sudaryanto, orang Katolik, jebolan UGM yang mengajar di Jawa Tengah itu apa gitu? Universitas Katolik gede itu. Arif Budiman kan buku yang itu, iya. Setia Wacana. Iya, Setia Wacana dia. Ya, di situ dia ngajarnya Sudaryanto itu. Umumnya Katolik mengarang sebuah buku, ya, ada metode akih, ada metode padan. Inilah yang disebut dengan metode akih. Mau artinya akih, padan dipadankan. Artinya apa? Artinya di dalam mendefinisikan bahasa itu hendaknya mempergunakan alat bahasa tersebut, bahasa untuk kepentingan bahasa itu sendiri, tidak berpegang kepada sesuatu di luar itu. Dalam arti makna, misalnya isim apa kalau merujuk ininya benda, kitab referensinya mana, ini oh berarti isim itu benda, ini enggak sesuatu di luar. Tapi metodenya Ibnu Malik ini yang banyak dipuji oleh orang adalah memanfaatkan potensi bahasa tersebut untuk menjelaskan bahasa tersebut. Maka apa yang disebut isim? Menjizun kasroh, biljari. Asal dia bisa menerima kasroh, titik. Baik kasrohnya itu karena huruf jar atau karena mudhof dan mudhof ilaih atau karena naat. Tawak deh, gagal. Asal bisa menerima kasroh, pasti isim. Tahu maknanya apa tidak? Ini yang dimaksud dengan metode akih. Ini yang dimaksud dengan bentuk form atau mabna dalam namanya taman bahasa. Tahu artinya apa tidak? Asal dia dapat kasroh, pasti dia isim. Tidak perlu tahu maknanya. Hal inilah yang dilakukan oleh linguis pertama, ya, yang datang ke Amerika. Karena mereka datang ke Amerika itu benua baru. Yang ditemukan di sana itu adalah orang-orang
Indian merah, al-Hud al-Humr, di mana orang-orang Eropa Anglo-Saxon yang hijrah ke Amerika itu tidak mengerti bahasa Indian merah, tetapi mereka harus melakukan penelitian antropologis, adat istiadat dan sebagainya, termasuk bahasa itu masuk bagian antropologisnya. Maka di dalam rangka untuk mengkaji bahasa orang-orang Indian merah, karena mereka tidak paham bahasanya, maka dipergunakanlah metode struktural, metode agih seperti itu. Tidak perlu menyertakan makna. Apa itu isim? Apabila menunjukkan makna benda, itu kan di luar bahasa. Itu meaning, makna. Isim itu adalah yang bisa menerima kasroh. Wis apa ya? Bicara. Apa isim itu? Yang bisa menerima tanwin. Ya. Tahu artinya apa itu? Bicara wa tanwin wanida. Ini tauziknya, distribusinya menjadi munada. Yang bisa dimunada itu cuma isim aja. Ya Muhammad, ya Ali, ya Ustadz, ya Dirmit, ya Fulan, ya Yaktubu, tidak bisa. Ya Fi, tidak bisa.